Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Unsu Billah, kiat-kiat agar nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar. Dan upaya kita ini adalah upaya memberi nafkah kepada batin kita. Setelah kita dalam kegiatan sehari-hari memberikan nafkah kepada zahir kita, dan kita sama-sama sadar bahwasannya batin kita juga butuh dinafkahi karena malaikat Jibril, dan nafkahnya adalah dengan wahyu. Malaikat Jibril itu disebut ruh karena beliau membawa wahyu yang merupakan asupan atau gizi untuk ruh, untuk batin kita. Nah, kita masih membahas tentang ridho kepada Allah Subhanahu, as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah, jujur atau tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemarin berhenti di halaman 167, di paragraf ketiga sekarang. Kalau tidak salah ya, paragraf ketiga. Wa yakfi as-sadiqina syarafan anna Allah ta'ala amara al-mu'minina an yakunu ma'ahum wa fi hizbihim wa tariqihim. Dan cukup sebagai gambaran tentang kemuliaan orang yang siddiq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka termasuk kelompok dan meniti jalan orang-orang siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa. Dan dari takwa ini sebenarnya tergambar tentang konsep agama Islam. Konsep agama Islam sebagai agama yang mudah itu tergambar dari definisi takwa sebenarnya. Ketika orang mengatakan agama Islam itu agama yang sulit, dia berarti Jumatan itu tidak mengerti tentang apa yang disampaikan khotib. Khotib sering mengatakan bertakwalah kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi segala larangan. Konsep takwa. Dan itu konsep menunjukkan agama kita itu mudah. Dalam bertakwa kepada Allah, kita diperintahkan untuk melakukan semampu, sebatas maksimal kemampuan kita. Dalam mengerjakan ketakwaan, kita tidak dituntut sesuatu yang tidak kita mampu. Artinya kita diminta melakukan aktivitas. Dari posisi kita semula disuruh berubah melakukan aktivitas tertentu. Nah, untuk melakukan aktivitas tertentu, kemampuan orang beda-beda. Kemampuan orang beda-beda. Disuruh sholat, beda-beda kemampuan sholatnya. Ada yang mampu sholat sambil berdiri, dengan berdiri, sempurna. Ada yang mampu dengan duduk. Ada yang mampu hanya dengan berbaring. Pokoknya diminta melakukan aktivitas, tapi terikat dengan batas maksimal kemampuan. Dan definisi takwa berikutnya adalah menjauhi semua larangan. Kenapa dibedakan ketika diminta untuk melakukan aktivitas kita disuruh diikat dengan kemampuan, sementara tatkala kita disuruh meninggalkan larangan,
tanpa ada syarat. Semua. Mengapa? Karena yang namanya dilarang itu kita diminta untuk tidak melakukan. La tashrabul khamra. Jangan minum khamr. Sudah. Duduk baik, mantap. Jangan keluar rumah, jangan nyalakan mobil, jangan nyalakan motor, jangan keluarkan uang. Sudah, tak usah ngapa-ngapain. Jangan dekati zina. Jangan keluar menuju tempat perzinahan. Jangan merayu wanita. Tidak perlu ngapa-ngapain. Sehingga tatkala diminta untuk tidak melakukan apapun, semua orang mampu. Semua orang mampu tanpa terkecuali. Sehingga dari sini bisa kita pahami agama Islam dengan konsep ketakwaannya ini itu agama yang mudah. Itu satu pelajaran dari definisi takwa. Pelajaran kedua dari definisi takwa adalah takwa itu mencakup perintah dan larangan. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kecuali dia punya dua kriteria ini. Masyarakat kita kadang-kadang membatasi ketakwaan itu cuma melakukan perintah. Ya. Yang penting kita rajin ke masjid, yang penting kita rajin sholat, yang penting kita rajin sedekah. Itu masuk surga. Padahal cuma satu kriteria, melaksanakan perintah. Tidak apa-apa kita nerabas yang haram. Tidak mengapa melakukan korupsi, merugikan orang lain, mengambil hak orang lain. Yang penting kita sedekah, yang penting kita bangun masjid, yang penting kita haji, yang penting kita umroh, hapus segala dosa. Itu bukan konsep takwa. Ya. Harus juga menjauhi larangan, tidak bisa. Sehingga mana kesyirikan, mana hukum-hukum yang menyerempet, riba, judi, dan lain-lain, tidak boleh. Korupsi, tidak. Itu pengertian dari konsep ketakwaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq. Kemarin orang yang siddiq adalah orang yang serius dan bersungguh-sungguh dalam beramal, meninggikan agamanya, menyampaikan risalah Allah dengan harta dan jiwa. Itu orang yang siddiq. Fal ayatu dalatun ala fadli siddiqi wa kamali darajatihi. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan as-sidqu dan sempurnanya derajat as-sidqu. Setelah orang bertakwa disuruh bersama orang-orang yang siddiq. Qala al-Qurtubi rahimahullah, haqqun ala kulli man fahima anillahi wa aqala anhu ayyulazima sidqa fil aqwal. Sudah sewajarnya, selayaknya bagi orang yang mengenal Allah, merenungkan tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beriltizam, memegang teguh kesiddiq dalam ucapan, wal ikhlas fil amal, ikhlas dalam beramal, tulus, murni amalnya. Tidak ada tendensi-tendensi kepentingan dan campuran-campuran yang lain dari bagian dunia. Wasafa'a fi ahwalihi, bersih tindakan-tindakannya. Faman kana kadzalika lahiqa bil abrar. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, tiga ini, maka dia akan bersama orang-orang yang abrar. Wa wasala ila ridal ghaffar. Dan dia akan sampai pada titik keridhaan Allah al-Ghaffar. Was-sadiqul ladzi ja'atin nususu bimadhihi wa 'uluwi qadrihi huwal ladzi.
Orang yang siddiq, yang dipuji oleh nas-nas Al-Quran dan hadis, dan tingginya kedudukan mereka adalah orang yang mencakup 3 karakteristik. Yang pertama, istiqomah lisanuhu. Istaqomah lisanuhu, lisannya istiqomah. Apa yang dimaksud dengan lisan yang istiqomah? Fala yakdzibu wa la yaqduru wa la yakhunu wa la yaghtabu wa la yahtakiru. Dia tidak bohong. Dia tidak yaqduru wa yakhunu, sama. Tidak berkhianat. Wa la yaghtabu, tidak melakukan ghibah. Wala yahtakiru, tidak meremehkan orang lain dengan lisannya. Ada bohong ini hati-hati, kita jangan melakukan kedustaan. Kedustaan ini adalah awal mula dosa lisan. Pembuka dosa-dosa lisan yang lainnya itu dimulai dari bohong. Dan ghibah, kita jauhi ghibah. Ya, ghibah itu termasuk dosa besar. Yaghtab, ghibah, dosa besar. Tatkala menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menggibahi istri Nabi Safiyah, dihadiskan kata Aisyah radhiyallahu anha menyebut Safiyah, hasbuka Safiyah hakadha. Kata Aisyah, cukup Safiyah itu pendek. Sampai pendek Aisyah itu, Safiyah itu pendek. Digibai oleh Aisyah, Safiyah itu pendek, satu kalimat. Kemudian kata Nabi SAW, ucapanmu ini kalau dimasukkan ke laut, maka akan rusak selaut. Itu kata Nabi SAW. Ya, ucapan ini kalau bisa dijadikan materi, contoh, tangkap ucapan tadi, dimasuk ke di cak bungkus teh itu, misal cemplung ke laut, rusak selaut. Saking, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan tentang beratnya dosa ghibah. Ini hadis yang paling jelas, kata beliau, yang menunjukkan besarnya dosa ghibah. Satu kalimat itu bisa merusak satu laut. Apalagi 10 kalimat. Apalagi ghibahnya sejam. Rusak. Gambaran jelas, kata Imam Nawawi, Nabi berikan pendekatan dengan cara digambarkan oleh Nabi SAW. Digambarkan oleh Nabi SAW. Seandainya kalimat ini misal batu dicemplung ke laut, batu itu kalimat tadi rusak sekali. Hanya kita hati-hati. Kemudian yang kedua, istaqama qalbuhu. Hatinya istiqomah. Fala yataraddadu fil madhi fi ayyi amalin yakunu ridha rabbi fihi. Dia tidak merasakan keraguan tatkala melakukan amalan apapun yang mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu. Ya, sedekah yakin-yakin Allah balas. Amalan hatinya yakin-yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tergantung persangkaan hamba. Ini amalan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanna 'abdi bi. Aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunnu 'abdu masya'a. Maka terserah hambaku mau bersangka apa atas diriku. Terserah. Gitu. Itu termasuk amalan hati. Wala yataraddadu fil kafi an kulli amalin yakunu suhtullahi fihi. Dan dia tidak merasakan keraguan untuk berhenti melakukan amalan yang Allah murkai. Tidak ragu.
Ini Allah murkai, tidak ragu. Wujud dari siddiq. Wala yakunu dzalika illa idza imtala'a qalbuhu bil ikhlasi lillah. Dan itu tidak akan terjadi orang yang tidak ragu dalam beramal, mantap dalam beramal, kemudian mantap dalam meninggalkan, itu tidak akan terjadi kecuali tatkala hatinya sudah dipenuhi keikhlasan kepada Allah. Wal hubbu lahu, dipenuhi oleh cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, inabah kepada Allah, wal khusyu'u wal khudu', khusyuk dan tunduk kepadanya. Wa idza hasalat hadhihi al-umuru fi qalbihi kharajat minhu kullul amrad. Kalau seandainya ada di hati orang tersebut ikhlas yang maksimal, cinta kepada Allah yang maksimal, tawakal yang maksimal, inabah yang maksimal, khusyuk dan khudu' yang maksimal, maka akan keluar dari hatinya semua bentuk penyakit hati. Allati qalla man salima minha. Yang penyakit hati itu sedikit sekali yang selamat umum. Seperti sombong, ujub, al-isdira, meremehkan orang lain, dan al-minnah, merasa sombong. Kemudian yang ketiga, istaqama fi'luhu, perbuatannya juga istiqamah. Fala ya'malu illa wafaqa al-kitabu wa sunnah. Dan dia tidak melakukan satu aktivitas apapun kecuali yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Wa idza 'amila 'amalan atqannahu wa ahsanahu wa akmalahu. Dan kalau dia melakukan amalan tersebut, dia itqankan, sempurnakan amalannya. Serius amalannya. Salatnya salat yang serius, belajarnya belajar yang serius. Dia baguskan amalan dan dia sempurnakan. Nah, dari tiga ini, dari tiga bentuk siddiq ini kalau kita lihat, maka siddiq itu mencakup amalan zahir dan amalan batin. Ya. Jadi zahir seseorang, batin seseorang itu tidak akan bagus kalau zahirnya tidak bagus. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa kita dilarang untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir? Padahal kan zahir cuma itu. Itu kan tampilan luar saja. Bahasa orang sekarang tidak mencakup substansi. Dia masih muslim tuh. Tampilannya saja. Casingnya saja pakai topi santer kelas. Kenapa kata beliau? Karena penampilan zahir itu akan membawa meresap ke dalam hati. Tampilan zahir itu akan meresap ke dalam hati. Makanya kita perlu tampil seperti orang-orang soleh. Tampilan-tampilan yang dikenal oleh masyarakat dengan tampilan orang soleh, orang baik biasanya kalau keluar rumah pakai celana di atas, di bawah lutut. Dia pakai celana di atas lutut. Orang-orang soleh biasanya kalau keluar rumah ya ada kawasan oblong, ini udah haram itu. Ya udah haram. Kita pakai kaos apa? Singlet seperti itu. Ke warung, ke Alfamart misalnya. Ini udah haram. Nutup aurat. Cuman kan ada norma kepantasan. Karena kadang-kadang kita ngaji, itu ada orang yang awam dengan orang yang ngaji itu ada bedanya. Orang awam yang tidak ngaji, itu tidak mempertimbangkan halal haram. Yang dia pertimbangkan adalah apa kata orang. Jangan mau kata wong cek ini. Apa kata wong kalau gitu cek ini? Jangan mau gitu cek ini tidak datang sini. Nah, pertimbangannya orang. Sementara orang yang sudah ngaji, kadang-kadang pertimbangannya cuma hukum. Tidak mempertimbangkan orang. Padahal perlu. Misal, ingus misal. Bila pakai baju seperti itu. Ya. Tidak apa-apa, kan najis. Pertimbangannya hukum syar'i saja. Wong jijik. Pertimbangannya hukum syar'i. Jadi perlu juga selain dari hukum syar'i, kita itu mempertimbangkan orang. Perlu itu. Jangan kita berprinsip
La yadurruhum laumata laim, tidak membahayakan mereka celaan orang-orang mencela. Bingung dulu posisinya nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Umar bin Khattab menawarkan untuk membunuh Musailimah al-Kadzdzab, apa kata Nabi? Jangan. Nanti orang mengatakan Muhammad membunuh sahabat. Muhammad membunuh sesama orang Islam. Jadi pertimbangan Nabi tidak omongan orang, jadi pertimbangan Nabi. Artinya tidak mutlak semua itu tidak peduli celaan orang-orang yang mencela, udah itu juga. Dilihat masih kondisi. Asal kita tetap tidak melanggar yang haram. Nah, tadi orang awam patokannya itu. Tak lemak kata uang, tak lemak ini, tak lemak ini, tak lemak uang pokoknya. Sementara kita mata-mata kadang-kadang mempertimbangkan sisi syar'i saja. Nah, itu yang perlu kita koreksi dari diri kita. Hadza huwal shadiqul haqqan. Inilah bentuk siddiq yang sebenar-benarnya. Wa man akhalla bi ahadiha naqasa sidquhu biqadari ikhlalihi. Siapa yang kurang salah satu dari bentuk istiqomah ini, maka sekadar itulah berkurang bentuk siddiqnya. Kemudian penulis mengatakan Allahumma ja'alna min ibadikas shadiqin wa hizbakal muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang siddiq dan kelompok hamba-hambamu yang sukses. Wa'lam anna haqiqata sidqi ma'allahi wahidatun. Nah, hakikat siddiq itu satu ya, siddiq itulah. Walakin furu'uha tatanawu. Akan tetapi ekspresi dari bentuk siddiq ini macam-macam. Tak bisa kita pukul rata. Oh, siddiq itu yang ini, oh yang ini. Yang inilah, yang ini enggak. Fajami'u ma qasallahu ta'ala alaina min qasasil anbiya'i wal awliya kanu shadiqina ma'ahu. Allah, semua kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para wali, mereka adalah orang-orang yang siddiq kepada Allah. Walidzalika athna 'alaihim wa dzakara mawaqifahum wa siyarahum. Oleh karena itu Allah sebutkan cerita tentang mereka, sikap-sikap mereka, perjalanan hidup mereka sebagai teladan. Di kisah dalam Al-Quran itu teladan. Tidak ada satu kisah pun di dalam Al-Quran yang kosong dari pelajaran. Kalau kisah dalam Al-Quran yang tidak, kalau kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu yang tidak mengandung unsur faidah dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contoh anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi punya anjing. Ini jenisnya anjing apa ini? Werder. Chihuahua, ya. Apa jenisnya? Ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faidah. Tongkatnya Nabi Musa dari kayu apa? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak punya faidah. Sehingga Al-Qur'an itu mulia sekali. Setiap katanya itu mengandung faidah, mengandung mukjizat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah-kisah umat terdahulu itu sebagai teladan. Inilah contoh orang-orang yang siddiq dari kalangan nabi dan para wali-wali Allah. Walakin tanawwa'at tara'iquhum wa ta'amalatuhum wa madhahiruhum. Akan tetapi jalan yang mereka tempuh untuk mengekspresikan siddiq tadi itu beda-beda. Amalan-amalan mereka, zahir-zahir mereka beda-beda. Bentuk pertama, wa ba'duhum sada'a bil haqqi wa lam yubali bima yahdutsu lahu fi sabilillah. Bentuk pertama, orang yang berterus terang terhadap kebenaran dan mereka tidak peduli apa yang akan terjadi pada diri mereka dalam meniti jalan Allah. Tidak peduli. Contoh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tidak peduli. Ya. Dihancurkan berhala-berhala, tidak peduli. Bakal resiko, apa kata orang, tidak peduli. Sampai mau dibunuh orang juga tidak masalah. Asal berada di jalan kebenaran. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Itu ekspresi yang pertama.
Wa ba'duhum lam yasrah khaufan ala nafsi. Yang kedua adalah orang yang mereka tidak takut, ya, terancam jiwanya. Tapi mereka sembunyi-sembunyi, tidak terus terang, seperti yang Nabi Ibrahim tadi. Contohnya seperti orang-orang mukmin di kalangan Firaun. Di masyarakat Firaun, sebagian orang yang beriman itu yaktumu imanahu. Ada seorang mengatakan, di Allah Subhanahu wa taala ceritakan, waqala rajulun yaktumu imanahu ayat ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Bela Nabi Musa. Ada seseorang yang menyembunyikan imannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wahai Firaun, apakah engkau membunuh seseorang gara-gara dia cuma mengatakan Tuhan ke Allah? Tapi orang ini sembunyikan imannya. Ini bentuk yang kedua. Jadi ada orang jalan yang berjalan menempuh jalan siddiq itu dengan cara seperti itu. Kemudian wa ba'duhum lam yasda' bil haqqi wala tasrihan wala talmihan. Kelompok yang ketiga ada orang yang tidak terus terang benar-benar menutupi. Ya. Dan tidak cenderung untuk menampakkan kondisi diri mereka. Bal i'tazala wa na'a bi nafsi. Akan tetapi mereka menyendiri, memisahkan diri dari masyarakat. Contohnya siapa? Ashabul Kahfi. Mereka terus terang di tengah masyarakat tidak, hidup di tengah masyarakat dengan cara menyembunyikan keimanannya juga tidak, tapi mereka pergi meninggalkan masyarakatnya. Nah, tinggal kita pilih jalan yang mana. Selama ini membawa maslahat pada agama kita, dilakukan. Makanya Imam Malik itu pernah dikirim surat oleh ulama yang lain. Ada seorang ulama, dia ahli ibadah, menyendiri di kampung. Dia sibuk dengan ibadah. Kemudian dia mengirim surat kepada Imam Malik, kenapa sibuk di kota? Bergaul dengan manusia. Yang pergaulan dengan manusia itu berdampak akan membawa perubahan hati. Sudah sibukkan saja diri dengan ibadah. Kata Imam Malik, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku karunia berupa menyampaikan ilmu. Dan aku tidak merasa cemburu dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dengan berupa giat beribadah. Jalan kita beda-beda. Jalan kita masing-masing. Tinggal posisi kita yang di mana. Ada posisi tatkala kita terus terang. Ada posisi tatkala kita, kalau ini aku udah sanggup, lebih baik pindah. Ya, macam-macam. Dan itu semua disebut jalan orang-orang siddiq. Jadi tidak kita patok, ini orang yang tidak benar, tidak tepat, tidak istiqomah dalam agamanya. Karena dia diam-diam sembunyi-sembunyi tidak menunjukkan jati dirinya misalnya. Selama tepat ya, selama tepat. Falaisa min syuruti as-sidqi ma'allahi ta'ala ayasadda'a bil haqqi daiman. Sehingga bukan menjadi syarat seseorang yang siddiq kepada Allah itu terus-menerus stabil istiqomah dalam menyatakan terus terang kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bal as-sidqu haqiqatuhu bil qalbi. Akan tapi siddiq itu hakikatnya di dalam hati. Bi annahu ya'lamullaha minhu syiddata hubbihi lahu walidinihi. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui besarnya cinta dia kepada Allah dan kepada agamanya Allah. Ikhlasahu fil amali lahu, keikhlasan dia dalam beramal untuk Allah. Wa syiddata ittiba'ihi lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam biqadri ma yastati. Dan seriusnya dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebatas maksimal kemampuannya. Itu cerita tentang siddiq. Sekarang cerita tentang mencintai Allah. Hubbullahi ta'ala. Wa idza sadaqta ma'allah wa nawaita bisidqi wa ikhlasi
anta bahasa an ridallahi ta'ala, kalau engkau jujur siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau meniatkan diri dengan siddiq ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fasayukrimuka Allah, fasayukrimuka wa yusyarrifuka Allah al-karim al-wahhab bihubbika. Kalau engkau jujur, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakanmu. Allah yang maha mulia, yang maha pemberi anugerah dengan mencintaimu. Wa mahabbatullahi ta'ala nau'an. Dan mencintai Allah itu ada dua bentuk yang terjadi di masyarakat kita. Ya, mencintai Allah itu dua ragam. Karena masyarakat kita sering mengatakan cinta tak kepada Allah, cinta. Nah, orang ini mengatakan cinta ini tidak bisa kita pukul rata. Maka diklasifikasikan di buku ini. Dia masuk mencintai Allah yang mana? Yang pertama, mahabbatul ammah. Bentuk mencintai Allah yang sifatnya global. Yang levelnya orang-orang umum. Fatuhibbuhu li ajli ihsanihi ilaik. Engkau mencintai Allah karena Allah berbuat baik kepadamu. Wa hadhihi al-mahabbatu idza lam tajdid qalbuka ila mahabbatillahi nafsihi. Nah, sebenarnya bentuk cinta seseorang kepada Allah dengan cara seperti ini itu adalah bentuk cinta kepada Allah yang tidak tercurah di hati kita. Kosong di hati kita sebenarnya itu. Fama ahbabta fil haqiqati illa nafs. Sebenarnya yang kau cinta itu dirimu sendiri. Kalau engkau mencintai Allah gara-gara Allah berbuat baik kepada dirimu, itu sebenarnya engkau tuh cinta pada dirimu sendiri. Wa kadzalika kullu man ahabba syai'an li ajli ihsanihi ilaih fama ahabba fil haqiqati illa nafsahu. Semua orang yang mencintai sesuatu, mencintai orang lain, gara-gara itu memberikan kemanfaatan untuk diri dia, sebenarnya orang tersebut itu mencintai dirinya sendiri. Waqad jubilat an-nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa kita itu akan terdorong sendiri kepada orang-orang yang baik sama kita. Lakinna hadza fil haqiqati innama huwa mahabbatul ihsan la nafsul muhsinin. Akan tetapi hakikatnya ini mencintai perbuatan baiknya, bukan mencintai orangnya. Walau quti'a dzalika lat mahalla dzalika hubbu. Kalau orang yang baik tadi dikuranginya saja kebaikannya, maka akan melemah pula rasa cinta kita ke dia. Biasanya ngenjuk tiap hari, ini ngapus minggu 3 kali. Agak kurang gitu. Apa ya? Berkurang gitu. Ditariknya sama sekali, hilang juga loyalitas kita. Kita juga tidak cinta lagi sama dia. Dulu aku, Masya Allah sama dia dekat. Ya, baik hubungan kami. Kenapa? Lebih baik sama aku. Sekarang dia biasa-biasa sama aku, juga biasa-biasa sama dia. Nah, orang ini hakikatnya itu mencintai diri dia sendiri. Bukan mencintai orang itu. Nah, tatkala seseorang mencintai Allah karena Allah memberi dia rezeki, memberi dia kesehatan, memberi dia anak yang sehat, memberi dia kecerdasan. Apa kau cinta sama Allah? Aku tunjuk rezeki oleh Allah, mobil ada, rumah punya, istri, anak sehat, segala macam. Alhamdulillah. Karena itu hakikatnya dia cinta sama dirinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, tatkala Allah Subhanahu wa taala uji diri dia dengan cara dimuliakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbi akraman.
Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu. Akan tetapi tatkala Allah menguji dia dengan disempitkan oleh Allah rizkinya. Ya. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia katakan Tuhanku sudah menghinakan aku. Itulah hakikatnya. Wa rubbama aqaba bughdhan. Dan bisa jadi dia orang ini berbalik benci. Fa innahu laisa lillah. Cintanya ini bukan cinta kepada Allah. Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu dengan kelapangan dan kesempitan. Masih tidak konsisten ya. Uji lagi, lebih berat lagi, terus sampai naik tingkat kita. Kemudian yang kedua, mahabbatul khassah. Kecintaan yang khusus. Kecintaan yang ada pada diri orang tertentu. Fatuhibbu lidzatihi, engkau mencintai Allah karena dia Allah. Walima huwa ahlu, karena Allah itu memang pantas dicintai. Wa hadza hubbu man arafa minallahi ma yastahiqu ayyuhibba li ajli. Inilah bentuk cinta orang yang mengenal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu layak untuk dicintai. Wa ma min wajhin minal wujuhil lati yu'rafu Allahu biha mimma dallat alaihi asma'uhu wa sifatuh. Dari segala sisi yang merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yastahiqqul mahabbah al-kamilah. Allah itu layak untuk mendapatkan cinta yang sempurna. Ya. Misalnya seperti ini. Kita habis sholat, kan zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian, tatkala kita dapat nikmat, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Apa bedanya ucapan alhamdulillah yang pertama, yaitu habis sholat, dengan alhamdulillah setelah kita dapat nikmat? Apa bedanya? Alhamdulillah, tatkala kita dapat nikmat, kita bersyukur dengan nikmat itu. Tapi alhamdulillah habis sholat, kita bukan sedang dapat nikmat. Hakikatnya kita menjalankan syariat. Walaupun dapat nikmat hidayah. Hakikatnya kita sedang menjalankan syariat. Kenapa kita sebut alhamdulillah? Karena Allah pantas untuk dipuji. Semua sifat-sifat Allah, Ar-Razzaq, Jamil, semua nama-nama Allah Subhanahu, Karim, Rahman, memang dia pantas untuk dipuji. Dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sesempurna itu. Sehingga tidak dipuji, tidak disyukuri pun Allah itu terpuji. Sehingga memang pantas dipuji. Ada orang yang cantik. Orang ini tidak pernah berinteraksi dengan kita, sama sekali. Kita tidak kenal siapa dia. Dia juga tidak pernah berbuat baik sama kita. Tapi kita puji dia, cantik. Kenapa? Karena dia layak untuk dipuji cantik. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua sifat sempurna itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun kadang, seandainya Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji. Makanya ucapan zikir kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu Allah Subhanahu wa taala itu pantas dapat pujian. Segala puji bagi Allah tersebut. Itu hakikatnya ucapan kita itu. Hakikatnya adalah kita sadar Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama, punya sifat-sifat yang layak untuk dapat pujian. Ini pengenalan global. Bagaimana kalau orang kenal terperinci makna Ar-Razzaq itu ini, makna As-Sattar itu ini. Bagaimana kualitas ucapan alhamdulillah orang ini? Nah, sama seperti itu kira-kira cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada Allah, ya karena ini Allah. Yang punya sifat-sifat terpuji semuanya.
Baik dia merasa dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sedang dapat musibah. Kenapa dia cinta Allah? Karena itu Allah. Sama seperti anak kita misalnya. Kenapa kita cinta kepada anak ini? Padahal anak ini gawe ngerepoti kita. Gawe nangis, mau tidur. Nangis, tidur. Missing, bentar lagi. Nah, ada manfaat untuk kita. Kita masih kecil, tapi kenapa? Kita cinta sama dia. Kenapa? Anak itu. Tidak ada rasa. Nah, tatkala cinta itu anak ini punya manfaat dengan aku, nah itu baru beda sudah kualitasnya. Itu kita sudah mencintai diri kita sendiri sudah masuk di situ. Kalau kita cinta dengan anak ini, cinta. Kenapa aku udah cinta? Nah, kira-kira kenapa aku udah cinta dengan Allah? Kira-kira sih itu. Ya. Idh kullu ni'matin minhu fadlun. Apalagi segala nikmat itu dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu niqmatun minhu adlun. Segala nikmat itu bentuk karunia Allah, semua ujian itu bentuk keadilan Allah. Walihada istahaqqa ayyakuna mahmudan ala kulli halin. Oleh karena itu Allah itu sangat pantas untuk mendapat pujian di setiap kondisi. Wa yastahiqqu ayyahmada ala sarra'i wad dharra'i. Wa hadza a'la wa akmala wa hadza hubbul khassa. Dan Allah itu layak untuk mendapatkan pujian dalam kondisi bahagia, dalam kondisi kita mendapatkan mudarat. Inilah bentuk yang ketinggi dan sempurna cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut cinta yang khassah, cinta yang khusus. Ya. Kita lanjutkan nanti setelah azan. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan. Tadi saya ada yang salah ya. Tadi ucapan Umar yang da'ni atribu unuqah itu bukan kepada Musailimah al-Kadzab, tapi kepada Abdullah bin Ubay. Tatkala Abdullah bin Ubay itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar bin Khattab, da'ni atribu unuqah. Biarkan aku yang membacok lehernya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Nanti orang-orang akan berkomentar bahwa Muhammad itu membunuh temannya sendiri. Ya, sehingga orang bisa masuk Islam gitu. Muhammad, kalau kita masuk Islam belum tentu aman. Bisa dibunuhnya. Itu dipertimbangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian di kitab di paragraf terakhir halaman 169 penulis mengatakan hafizahullah, wa haula'i humul ladzina yatlubuna ladzatan nadhari ila wajhihil karim. Mereka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dikala bahagia dan dikala sempit. Itu tatkala bahagia mereka cinta kepada Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia Allah, dan mereka tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan musibah karena meyakini musibahnya Allah itu adalah bentuk keadilan Allah. Nah, kata penulis di sini, mereka adalah orang-orang yang mencari kelezatan memandang wajah Allah yang mulia. Wa yataladzadzuna bi dzikrihi wa munajatihi, dan mereka menikmati zikir serta munajat kepada Allah. Mereka merasakan kelezatan dalam berzikir dan munajat. Wa yakunu dzalika lahum a'dhamu minal ma'i lis-samak. Bagi mereka, kenikmatan yang mereka rasakan saat berzikir itu lebih besar dari apa yang dirasakan ikan terhadap air. Hatta law in qata'u an dzalika lawajadu minal alami ma la yutiqun. Sehingga mereka tatkala terputus dari zikir, terputus dari munajat, mereka akan merasakan rasa pedih, rasa ketidaknyamanan yang tidak bisa digambarkan, yang tidak mampu mereka tanggung. Nah, inilah kenapa sholat itu yang afdol tidak dijamak. Ya, afdol itu tidak dijamak, walaupun ada rukhsah dijamak bagi musafir. Tapi yang afdol tidak dijamak. Kenapa? Karena putus zikir kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak menjamak, ini sholat zuhur, nanti sholat lagi asar, masih merasakan dekat, munajat kepada Allah itu dekat. Ya. Tapi tatkala orang zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur, baru ketemu sholat lagi maghrib. Nah, bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai sholat, terlalu jauh itu. Baru ketemu maghrib lagi sholat. Sehingga yang afdal dari sisi itu, sholat itu tidak dijamak. Yang afdal, walaupun itu rukhsah. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas sholata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat untuk orang-orang yang beriman memiliki waktu yang sudah ditentukan. Ya. Untuk kondisi orang-orang yang seperti ini.
Jadi zikir, doa, itu ada amalan zahir dan amalan batin. Semua amalan kita itu ada amalan zahir dan amalan batin. Zikir amalan zahirnya ya 33, doa itu amalan zahirnya adalah waktunya habis antara azan dan iqamah, waktunya di sepertiga malam terakhir, itu amalan zahir. Tapi amalan batin, doa itu seseorang itu sedang munajat, ngadu dengan Allah, ngadu dengan Tuhannya, ngadu dengan pemilik langit dan bumi yang maha kaya. Minta. Nah, dia yakin sedang ngobrol ya, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, itu amalan batinnya. Dan amalan batin itu lebih hebat dari amalan zahir. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahi. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan kemana-mana hatinya. Walaupun dia di sepertiga malam. Qala Muhammad Rashid Ridha rahimahullah. Wallahi ma'ajabi min Yusuf an rawadathu maulatuhu fasta'sama. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, ulama Al-Azhar, demi Allah, bukan yang membuatku takjub kepada Nabi Yusuf, beliau itu mampu bertahan dari rayuan tuannya, tuan perempuannya itu. Wa an qalat lahu haytalak, celaka engkau, Nabi Yusuf mengatakan kepada tuannya itu, celaka engkau, ma'adzallah, aku minta perlindungan kepada Allah. Fakam qala hadza man laisa lahu maqamuhu fi ma'rifati billahi wa muraqabatihi lillah. Betapa banyak orang yang mengucapkan seperti ini yang tidak perlu levelnya sampai Nabi Yusuf. Level-level orang-orang soleh sekalipun tatkala ada wanita menggoda dia, seperti kita kemarin belajar di Aina Nahnu min Akhlaqi Salaf, ada wanita yang sangat cantik luar biasa. Ajak zina ditawari oleh dia, jawab pertanyaan 3 dulu. Kalau 3 ini jawab jujur, baru berladeng. Akhirnya ternyata setelah dengar ucapan ulama tadi, wanita tadi jadi wanita solehah, rajin sholat malam, rajin ini, rajin ini. Sehingga suaminya ngomong, apa yang dilakukan dia terhadap istri? Biasanya setiap malam yang kami lewati bagaikan malam pertama. Ini jadi istriku ahli ibadah. Artinya tidak perlu orang sampai selevel Nabi Yusuf. Sehingga kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, bukan itu yang membuat kita takjub. Dan bukan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan puncak pelajaran dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Nabi Yusuf itu seperti itu. Wa inna ma'ajabi bal ijabi bi Yusuf alaihi salam anna nadharahu ila Allah aw nadhara Allah ilaihi lam yada' fi qalbihi al-bashari makanan khaliyan. Ya. Li nadharati hadhihi al-'ashiqah allati syaghafaha hubbaha. Yang membuat aku takjub adalah bagaimana Nabi Yusuf melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Lam yada' fi qalbihi al-bashari. Sehingga di hati Nabi Yusuf itu tidak sempat masuk rasa cinta, tidak muat lagi sudah. Rasa cinta kepada manusia tidak masuk lagi sudah. Penuh, full. Ketertarikan masuk itu, padahal ya luar biasa, wanita cantik, penguasa, kemudian tempatnya ditutup, Nabi Yusuf perantau, banyak alasan. Ya. Tapi Nabi Yusuf tatkala itu di ayat dikatakan apa? Laula ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan, bukti dari Tuhan. Artinya Nabi Yusuf senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi terhadap kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa makanan khaliyah. Tempat kosong lagi, ruang kosong sehingga mampu masuk yang lain. Linadharati hadhihi al-'ashiqah. Untuk masuknya rasa cinta perempuan ini. Allati syaghafaha hubba. Yang rasa cinta itu membuat dia gila.
tergila-gila dengan Nabi Yusuf, Zulaikha. Nah, makanya dicela oleh orang-orang qad syaghafaha hubba. Itu apa? Istri dari tokoh kerajaan katanya. Karena mendahat tokoh kerajaan itu kok ngerayu budaknya. Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Dia adalah seorang bangsawan merayu budak. Sangat tidak pantas. Kemudian kata orang-orang, qad syaghafaha hubba. Cintanya membuat dia gila. Dengar ini Zulaikha kan panas juga. Belum tahu dengan Yusuf. Akhirnya dikeluarkan Nabi Yusuf di hadapan orang-orang tersebut. Laqad imtala'a qalbu Yusuf alaihi salam bi mahabbatillahi wa ta'zimihi wal unsi bihi. Hati Nabi Yusuf itu dipenuhi rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dan nyaman bersama Allah. Waladzati bidzikrihi wa bimunajatihi, dipenuhi kelezatan berzikir, munajat, ma aghnahu an mahabbati hadhil ashiqah, sehingga Nabi Yusuf tidak membutuhkan cintanya seorang perempuan ini. Bikamili zinatiha, padahal perempuan ini membawa penampilan yang maksimal. Wa jamaliha, kecantikan yang luar biasa. Wa sultaniha, kekuasaan juga. Wastawalla ala qalbihi hubbullahi ta'ala. Namun kecintaan kepada Allah bersemayam di hati Nabi Yusuf. Fala makana li ghairillahi fi qalbihi, tidak ada lagi ruang cinta kepada selain Allah di hati Nabi Yusuf. Wala yastati'u ahadun muzahamatu wijdanihi wa masyairihi wa tawjihil ladzi sarafahu kullihi lillah, dan tidak ada yang mampu apapun memenuhi, menghalangi, mengarahkan, memalingkan rasa cinta tersebut kepada selain Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza kana al-qalbu muhibban lillahi wahdahu mukhlishan lahuddin. Kalau hati seseorang mencintai Allah dan tulus dalam beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah, lam yubtal bihubbi ghairihi aslan, maka dia tidak akan terbasahi oleh cinta kepada selain Allah sama sekali. Fadlan ayyubtala bil ishqi, apalagi diberi musibah dengan perasaan cinta. Perasaan cinta justru jadi musibah. Wa haitsu ubtuliya bil ishqi falinaqsi mahabbatihi lillahi wahda. Tatkala dia diberikan musibah dengan rasa cinta, maka berkuranglah rasa cintanya kepada Allah. Faman dzaqa ta'ma mahabbatillahi ta'ala, siapa yang merasakan nikmatnya rasa cinta kepada Allah, tidak akan tersisa ruang di hatinya mencintai yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling kepada selain Allah. Ya. Jadi ya, cinta itu ada cinta ibadah, ada cinta yang sifatnya adat, cinta sifatnya sesuatu yang normal, sesuatu yang natural. Cinta sesuatu yang natural, ya kita cinta dengan anak, cinta dengan paman, cinta dengan bapak. Ya. Nah, ini cinta yang sifatnya alamiah, natural. Seorang anak cinta sama bapaknya. Sehingga cinta-cinta yang seperti ini itu tidak terlarang walaupun orang tua itu kafir. Karena ini cinta yang bukan ta'abbudi, cinta yang ibadah. Nah, cinta kita kepada Nabi Muhammad misalnya sallallahu alaihi wasallam itu cinta ibadah. Ya. Kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Alasan pertama, karena Allah perintahkan. Sehingga kita mencintai Nabi kita, semakin setiap saat ada rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati kita bersemayam, setiap detik dihitung pahala. Semakin besar perasaan cinta tersebut, semakin besar pahala.
Demikian juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, cintai ibadah. Semakin besar perasaan cinta kita kepada Allah, semakin besar pahala. Jadi itu ibadah-ibadah yang batin. Sehingga tatkala semakin besar rasa cinta kepada Allah itu tidak bisa dipalingkan kepada cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, relasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan jadi sempurna relasi ubudiyah itu dengan dua rukun. Tatkala terpenuhi kamalul hubbi wa kamalul dzulli. Tatkala cinta seseorang kepada Allah itu sempurna dan penghinaan diri dia kepada Allah itu sempurna, maka akan terwujudlah ubudiyah yang sempurna. Ini relasi yang sempurna, hubungan seorang hamba dengan Tuhan akan terpenuhi tatkala dua ini. Nah, untuk mewujudkan kesempurnaan rasa cinta ini, ya tadi mengenal nama-nama Allah. Kemudian kita menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat Al-Qur'an, nikmat agama. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat duniawi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngurusi kita. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang senantiasa ngurusi hambanya. Bayangkan manusia ini berapa banyak? Diurusi oleh Allah satu persatu. Beda kalau pimpinan daerah. Dia ngurusi kan global. Pimpinan daerah itu. Dia ngurusi masyarakat Sumsel global. Tidak satu persatunya. Bersika-sika. Tidak ditanyai keluh kesah satu persatu warga Sumsel. Wah, habis sekali gubernur. Tidak ada apa. Sudah makan belum? Satu tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala satu persatu diurusi. Oh. Hamba minta apa? Satu persatu didengerin. Ya. Nah, kenapa kita tidak sampai cinta kepada Tuhan kita sampai seperti itu cinta Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian menemukan anaknya kembali, Nabi mengatakan, Allahu arham, Allah itu lebih sayang lagi. Sehingga Allah tatkala menghukum seorang masuk neraka, itu bukan karena Allah itu kejam semata-mata itu, tapi itu bentuk keadilan. Kalau yang malas, yang taat, yang baik, yang buruk masuk surga lalu, kira-kira kita milih mana? Malas baik. Wah, malas juga masuk surga gitu. Tak taat masuk surga, malas baik. Adil, nuntut orang-orang yang ini. Ya Allah, kami dulu taat. Kamu sama baik ini. Tuntut. Adil Allah Subhanahu wa taala demikian. Salah seorang ulama salaf mengatakan, syaba'al awliya'u bi mahabbati 'anil ju'i fa faqadu ladzadzat ta'ami wasyarabi wasyahawat. Para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu kenyang dengan rasa cinta kepada Allah, dan mereka justru tidak butuh ya dengan cinta kepada makanan, minuman dan syahwat. Li'annahum taladzzu biladzatin laisa fawqaha ladzatun. Karena mereka menikmati kelezatan yang tidak ada di atasnya lagi kelezatan yang lebih lagi. Faqata'athum an kulli ladzatin, sehingga mereka terputus ya, dari semua kelezatan-kelezatan yang tadi. Ini gambaran nyatanya kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
Ya, ini teori ya, dan sulit yang kita tiru. Nabi itu makanan siang tidak tersisa untuk malam. Ya, bukan karena habis. Wah, berarti banyak Nabi makan habis yang siang. Malam menu baru lagi tidak, sedikit. Kalau kita bisa nyimpen kan, rendang itu untuk seminggu kalau bisa. Nabi makan siang sudah selesai sedikit. Malam lain lagi sedikit lagi. Nabi SAW kalau pakai barang itu sampai buruk. Kalau kita sampai bosan. Nabi sampai buruk. Nabi SAW punya pakaian itu cuma satu setiap jenis. Gamis satu, izar dan rida satu, yang kisah satu lagi satu. Terputus dari Nabi SAW kenikmatan seperti itu. Makanya tatkala Nabi SAW memboikot istri-istri beliau, Nabi SAW masuk ke kebun milik seorang Ansor. Di kebun itu ada rumah. Di kebun itu ada rumah tempat tinggal seperti gubuk seperti itu. Nabi situ sehingga para sahabat itu bisa keluar masuk. Tatkala Umar radhiyallahu anhu masuk, Umar nangis. Karena apa? Melihat bekas tikar di sini Nabi SAW. Kata Umar, kami pengen bangunkan engkau, berikan engkau Kisra dan Kaisar itu menikmati kenikmatan dunia. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunia. Apa artinya dunia untuk aku? Nabi sebut seperti itu. Ya. Itu padahal para sahabat orang-orang kaya. Nabi SAW juga orang kaya tahun 7 seperti saya sampaikan. Umar itu kaya, orang kaya. Apa kata Umar kepada Ayyash tatkala hijrah itu kan Umar mengatakan, kata Umar tatkala Ayyash bin Abu Rabi pengen kembali ke kota Mekah ngambil hartanya. Apa kata Umar? Wahai Ayyash, sesungguhnya aku orang paling kaya di Mekah. Kaya berarti. Umar tidak sebut aku kaya. Aku kaya, paling kaya di Mekah. Sebut oleh Umar seperti itu. Ya, kalau engkau mau kita bagi dua harta. Bisa balik lagi ke Mekah. Lanjut kita hijrah. Maksud Umar seperti itu. Artinya Nabi SAW mengatakan demikian. Tidak ada artinya dunia. Ya. Sehingga ya sulit kita ya. Kita itu banyak-banyak istighfar lah intinya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak sebanding dengan syukur yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak untuk kita. Antum kalau belajar fikih nanti akan temui ada pembahasan tentang larangan sholat tanpa menutup kain, pundak ini tertutup kain. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Apakah para sahabat malas pakai baju? Bukan. Karena mereka tidak punya baju. Pembahasan itu ada karena mereka cuma punya sarung. Tidak punya baju. Sehingga ada pembahasan seseorang harus menutup pundaknya tatkala sholat. Kalau kita kan alasannya tidak pakai baju karena malas. Itu kondisi para sahabat. Sehingga mereka terputus dari kenikmatan makanan, minuman, dan syahwat. Ya. Wa kullama tamakkanat mahabbatullahi minal qalbi wa quwiyat fihi, semakin mantapnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di hati seseorang dan semakin kuat kecintaan tersebut menancap di hati, akhrajat minhu ta'alluhu lima siwah, maka rasa cinta kepada Allah ini akan mengeluarkan bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bentuk peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha hurran izzatan wa siyanatan, sehingga dia menjadi orang yang merdeka, orang yang mulia, orang yang terjaga. Ala wajhihi anwaruhu wa dhiya'uhu, terpancar dari wajahnya cahaya dan cahaya.
fa innahu la syai'a ahabba ilal qulubi min khaliqiha wa fatiriha, karena tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh hati melebihi rasa cintanya kepada penciptanya, pada Tuhannya yang dia sembah, kepada tuannya yang dia cintai, Robnya yang mengaturnya, memberinya rizki, mematikannya, menghidupkannya, sehingga cintanya itu naimun nufus, adalah kenikmatan jiwa, kehidupan bagi ruhnya, penguat bagi hatinya, cahaya bagi akalnya, penyejuk jiwanya, membuat batinnya itu menjadi makmur. Falaisa indal qulubi salimatun, dan tidak ada keselamatan di hati, wal arwahi thayyibah, dan ruh yang baik, akal yang bersih, ahla wala aladza wala atyab, yang lebih manis, lebih lezat, lebih baik, lebih membahagiakan, lebih nikmat, melebihi rasa cinta kepada Allah, dan unsu bihi, nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin berjumpa dengan Allah, wa halawatul lati yajiduhal mu'min fi qalbihi bidzalika fawqa kulli halawah, dan rasa nikmat yang dirasakan oleh seorang mukmin di hatinya terhadap hal tersebut itu di atas segala bentuk kenikmatan. Wa na'imul ladzi yahsulu lahu bidzalika atamma min kulli na'im, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin terhadap hal tersebut itu sempurna dari semua segala nikmat yang ada. Waladzatul lati tunaluhu a'la min kulli ladzah, rasa lezat yang dia peroleh itu lebih tinggi dari semua kelezatan yang ada. Kama akhbara ba'dul wajidin, sebagaimana yang dikisahkan oleh orang-orang yang merasakan hal tersebut tentang kondisi hati mereka. Mereka mengatakan, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha, sesungguhnya ada masa-masa perasaan di hatiku, aku mengatakan, inna kana ahlul jannah fi mithli hadza, in kana ahlul jannah fi mithli hadza, seandainya kondisi penduduk surga seperti yang kurasakan sekarang ini, innahum lafi 'aisyin thayyib, mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang nikmat. Ya, sampai itu mereka merasakan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Sebagian lagi di antara mereka mengatakan, innahu la yamurru bil qalbi, satu masa di hatiku itu ada ucapan, yahtazzu fiha qaraban bi unsihi billah, bergetar hatiku ini karena nyaman bersama Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala akhar, yang lain mengatakan, masakin ahlul ghaflah, sian sekali orang-orang yang lalai itu, kharaja minad dunya wa madzaku atyabu ma fiha, mereka meninggal, mereka keluar dari dunia tanpa merasakan hal yang paling nikmat yang ada di dunia. Yang lain lagi mengatakan, seandainya lau alima al-muluku wa abnaul muluki, seandainya para raja dan para putra mahkota mengetahui ma nahnu fihi, apa yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyuf, mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Wa idza imtala al-qalbu hubban lillah wa unsan bihi sara dzalika ilal badan. Ya. Kalau rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi hati, rasa nyaman bersama Allah juga memenuhi hati, maka akan berdampak kepada badan. Fala yajidu sahibu hadzal qalbi lil ibadi ta'aban wa alaman. Dampaknya kepada badan, dia tidak merasakan rasa capek dan bosan tatkala beribadah. Bal takunu khafifatan ladzidatan alaih, bahkan dia merasakan ibadah ini kok ringan ya. Ibadah ini kok lezat ya. Merasakan ringan. Padahal berat. Sebagian orang berat untuk sholat lama, berat. Tapi dia merasakan kenikmatan, kenyamanan. Sebagian orang berat baca Al-Quran, dia merasakan kenikmatan, keringanan. Sebagian orang berat untuk sedekah, dia merasakan justru sedekah itu membawa kenikmatan. Dan seterusnya. Fatajiduhu yubadiru wa yusari'u ila sholati qabla nida. Sehingga bentuknya adalah dia bersegera
untuk mengerjakan sholat, untuk datang menuju tempat sholat sebelum azan berkumandang. Itu diantara tanda-tandanya. Dia menderita kelaparan di siang hari, wa yadhillu qa'iman, raki'an, sajidan fil lailati dhulumat. Zulma, dia senantiasa berdiri, ruku, sujud di malam yang gelap, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan jahar dan sir. Yataghanna, dia melantunkan ayat-ayat di siang dan malam hari. Wala yaf'alu dzalika talaban lil ajri fahasbun. Dia mengerjakan hal tersebut bukan hanya sekedar berharap pahala, akan tetapi dia mencari kenyamanan, kenikmatan yang dia rasakan dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, ada rasa nikmat, ada perasaan nyaman tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu diantaranya Syekh Sa'ad As-Satsri, penasihat Raja Salman, itu baca buku 16 jam sehari. Cerita tentang kehidupan beliau 16 jam. Kenapa itu? Rasa nikmat. Ya, bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu termasuk ulama yang jarang keluar rumah. Di rumah ya, baca riwayat. Sehingga ditanya oleh orang-orang, "Ala tastauhish?" Orang, "Tidakkah kau merasakan kesepian?" Kata dia, "Bagaimana aku bisa merasa kesepian sementara aku bersama sahabat Rasulullah SAW?" Ya. Karena nama yang dibaca itu bukan sekedar nama, tapi nama itu bercerita. Nabi ngomong seperti ini, dia kenal. Oh, Anas bin Malik itu seperti ini seperti ini. Mereka tahu, sehingga itu tuh terpersonifikasi, muncul perasaan orang-orang itu tatkala ngomong, sehingga mereka mengatakan, bagaimana aku bisa merasa kesepian? Aku bersama seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan ini tahapan-tahapan seperti ini ya tentu perlu terus diulang. Sekali lagi saya katakan, kalau ibadah zohir itu sekali belajar bisa. Kita belajar fikih sholat sebelum ini kalau salah. Nah itu adalah kita belajar syarat sah sholat, rukun sholat. Ruku dijelaskan tata caranya seperti ini. Setelah dijelaskan, langsung kita suruh, cuma ruku. Bisa dia ruku. Ya. Coba sujud, langsung bisa dia sujud. Sujud itu dengan 7 anggota badan, langsung bisa. Itu amalan zahir. Suruh dia khusyuk sekarang. Coba khusyuk. Bisa langsung? Bisa. Ya. Karena itu ibadah batin perlu diulang, belajar terus. Ya. Makanya ibadah batin lebih tinggi dibanding ibadah zahir. Dan untuk tadi, mantapnya ibadah batin tadi, kita bahas tadi, istiqomah al-jawarih. Zahir juga harus istiqomah. Makanya kita kenal sholat sesuai sunnah. Supaya apa? Supaya khusyuk hati kita. Jadi jangan antum pikir, antum belajar sholat sesuai sunnah, itu sudah final. Selesai yang sholat, fikih sholat. Sudah sesuai sunnah. Bukan. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim kemarin, 5 tingkatan sholat, itu baru level 2. Dari 5 tingkatan sholat. Jangan dikira itu sudah selesai. Nah, sudah 8:30. Ya. 8:30 masih tersisa sedikit ya. Kadang-kadang sisa sedikit ini pas pekan depan itu kita udah nyambung. Sudah boleh buat tadi. Kemalaman kalau kita lanjut. Nah, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita, tambahan pahala untuk di akhirat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita setelah memberikan hidayah amal kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.